Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan di rumah. Kita masih tetap beribadat secara online dan ibadat hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 akan dipimpin oleh Pendeta Martiani Nopenano Tedens STH. Saudara-saudari, hari ini kita berada di penghujung perayaan Bulan Pendidikan Gemit. Selama 4 minggu kita beribadah menggumuli dan mendoakan pendidikan di Gemit. Pendidikan seolah-olah Gemit telah memberi yang terbaik bagi pendidikan dan telah menghasilkan banyak generasi berkualitas. Sekarang pendidikan Gemit juga mengalami banyak krisis. Kita harus terus berjuang dan berbenah diri dalam pendidikan Gemit. Saudara-saudari, bersama-sama dengan semua jemaat di seluruh Gemit, kita diajak untuk menghayati kembali peran pendidikan Kristen. Mari kita berdiri dan beribadah di bawah tema Dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, mari kita beribadah. Ibadah penutupan bulan pendidikan pada saat ini diberkati oleh Allah, pencipta langit dan bumi, dalam kasih karunia anaknya yang tunggal. Biarlah dalam hikmat dan naungan Roh Kudus kita beribadah dalam kepenuhan damai sejahtera. Tuhan memberkati Bapak, Mama, saudara-saudara juga anak-anak sekalian. Tuhan menyertai-Mu juga. Silakan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, keluarga Allah, bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah pada saat ini terpilih dari kitab Amsal pasal 1 ayat 7a. Amsal pasal 1 ayat 7a, demikian sabda Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari kita menyambut bagian firman Tuhan ini dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya.
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Maha Besar yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia-Mu yang kekal di dalam hidup kami. Teristimewa kehidupan kami di satu minggu yang sudah berlalu. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Terlebih hari ini, Tuhan sendiri menyiapkan waktu beribadah bagi kami sebagai keluarga-Mu. Tetapi Tuhan, dalam keteduhan hati, kami mau membuka diri kami, karena ada begitu banyak salah dan dosa yang kami buat, yang menyakiti hati sesama, teristimewa menyakiti hati Tuhan. Kami percaya sungguh, apabila ada kasih dan pengasihan Tuhan, maka kehidupan yang baru di minggu yang baru akan menjadi bagian kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa demikian, tapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 32, baitnya yang pertama. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, juga anak-anak terkasih, dengan mengakui segala dosa, maka kita akan memahami arti kehadiran kita di dunia ini. Hanya dengan bertobat dan merenungkan semua kehendak Tuhan, kita akan memancarkan kemuliaan Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Dengarlah sekarang kebenaran ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 314, baitnya yang pertama. Kita akan sama-sama menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Kita akan menaikkan puji-pujian ini secara berbalasan.
Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar, dan Bapak Mama, saudara-saudara juga anak-anak akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke dalam. Untuk itu saya persilakan Bapak Mama, saudara-saudara juga anak-anak untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. NKB nomor 5 baitnya yang pertama. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lengah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Silakan. Mari Bapak Mama, Bapak Saudara juga anak-anak terkasih, kita siap hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di pagi hari yang indah ini, karena Tuhan perkenankan kami untuk ada dan beribadah kepadamu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Karena itu kami mohon hikmat Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami dapat membaca, kami dapat merenungkan, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai saat ini sebagai corong surgawi-Mu, mari Bapa Engkau berkati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan kepada kami saat ini dapat membawa berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu sendiri, kami datang, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sekali lagi firman Tuhan untuk kita saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan 57. Di bawah perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam tahun ke-7 kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir.
lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera. Iman Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan yang ada itu di tanah Mesir. Maka dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengar sabda Tuhan, tetapi yang mau memberlakukan sabda Tuhan itu dalam hidup ini hari lepas hari. Haleluya. Salam Bapak Mama, saudara-saudara juga anak-anak terkasih. Salam Bapak Mama, saudara-saudaraku juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 40 menulis seperti ini. Kitab Kejadian 41 ayat 40 dia menulis seperti ini. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sekali lagi, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Lurus, sesungguhnya siapa itu Yusuf? Siapa itu Yusuf sehingga Firaun, Raja Mesir, memberi kepercayaan yang begitu besar? Fakta di dalam Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu seorang asing di Mesir. Bukan hanya orang asing, tetapi Yusuf juga adalah budak. Seorang budak yang mendapat gelar nabi, narapidana. Artinya Bapak Mama, Pak Saudara juga anak-anak, bukan tidak mungkin ini bisa terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bisa.
Tetapi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, tidak ada pendidikan yang disiapkan bagi seorang budak, apalagi narapidana. Benar Bapak, Mama, Bapak, Saudara, juga anak-anak saat Yusuf tinggal bersama dengan keluarganya di Kanaan, ada bekal pendidikan yang ia dapat, dan itu setara SMA, karena waktu itu Yusuf dia baru umur 17 tahun. Tetapi lebih daripada itu, kehidupan dari Yusuf penuh dengan penderitaan yang harus ia jalani dari waktu ke waktu. Kita ingat sangat baik mulai dari Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, sampai pada skandal seks yang direkayasa oleh istri Potifar. Dan penjara harus menjadi bagian dari hidup Yusuf. Apakah dari pengalaman-pengalaman pahit ini mampu menjamin Yusuf untuk bisa sukses, untuk mengolah kepercayaan yang diberi oleh Firaun? Karena mimpi Firaun artinya 7 tahun ke depan itu mereka berlimpah-limpah dengan hasil pertanian. Tetapi 7 tahun berikut artinya mereka akan ada dalam kelaparan besar-besaran. Sekali lagi, apakah Yusuf bisa sukses untuk mengolah kepercayaan yang diberikan oleh Firaun? Atau apakah dengan hanya modal bisa meramal mimpi, Yusuf sanggup membuat Mesir dan bangsa-bangsa di sekitar Mesir akan baik-baik saja, akan aman-aman saja? Sejujurnya tidak mungkin. Sejujurnya tidak mungkin kalau itu disejajarkan dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Contoh sah. Ada orang yang punya latar belakang pendidikan sungguh luar biasa, tinggi. S1, S2, S3 dan seterusnya. Tetapi sampai saat ini belum dapat atau sama sekali gagal untuk membangun, apalagi menjaga dan merawat sebuah tanggung jawab atau kepercayaan. Dan karena itu, ada pertanyaan kecil. Apa kekuatan Yusuf sehingga ia mampu diberi kepercayaan oleh Firaun? Apa kekuatan dari Yusuf sehingga ia mampu diberi kepercayaan oleh Firaun? Lalu apa yang membuat Yusuf begitu percaya diri untuk menerima sebuah kepercayaan yang besar? Kejadian pasal 41 ayat 16. Ada sebuah pengakuan iman yang tidak biasa yang dibuat oleh Yusuf. Kitab Kejadian 41 ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Sekali lagi, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Artinya bagi Yusuf sendiri, ia sadar bahwa ia tidak mampu, dia tidak bisa. Tetapi apa yang membuat ia mampu itu hanya karena Tuhan. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Allah. Yusuf sungguh percaya bahwa apa yang dia alami dalam hidupnya, dari sebuah kepercayaan yang dia terima itu bukan kebetulan. Bahwa ada sebuah proses tidak sengaja yang Allah buat bagi dirinya. Ada sebuah proses belajar yang dijalani dalam pengawalan Tuhan sendiri. Dan sungguh sebuah proses belajar yang tidak mudah. Yakni proses belajar dari berbagai penderitaan yang dia alami sendiri. Artinya Yusuf tidak melihat
dan memaknai penderitaan yang dia alami mulai dari 17 tahun itu sebagai beban. Tidak. Tapi sebagai sebuah anugerah untuk ia bisa memiliki pandangan lebih jauh ke depan. Sekaligus jaminan untuk dia bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Menjadi alat, menjadi berkat juga bagi orang lain. Bahwa Yusuf sangat percaya bahwa memberi diri untuk diasah oleh Tuhan sambil percaya sungguh pada Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan menjadi sia-sia. Dan benar Bapak Mama, Bapak Saudara juga anak-anak, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Raja Firaun sendiri mengakui itu di ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Waktu Firaun bermimpi, dia cari orang untuk bisa menafsirkan mimpi itu. Dan tidak ada yang mampu. Sekali lagi, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Dan Yusuf sendiri mengakui proses Allah yang tidak biasa itu dalam sebuah ungkapan syukur yang tidak biasa juga, yakni 2 orang anak yang Tuhan beri kepadanya. Dia beri nama sebagai sebuah pengakuan iman bahwa dari kesukaran, dari penderitaan, dan dari air mata lahir sukacita. Atau kita bisa ingat film-film di tahun-tahun lalu, ada satu film yang dipun judul Sengsara Membawa Nikmat. Atau pengalaman hidup adalah guru yang sangat baik. Dan pengalaman hidup tidak bisa diragukan. Mari kita sama-sama lihat kembali di kitab Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, juga anak-anak terkasih yang diberkati oleh Tuhan. Menutup bulan pendidikan di bulan Juli ini, oleh Majelis Sinode Gemit kita diberi tema dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Minta maaf Bapak, Mama, saudara-saudara, keluarga Allah. Mungkin secara terbuka atau diam-diam banyak dari kita yang protes tema ini. Karena kalau dari tema ini kita tambahkan kata mungkinkah, beta rasa ini berat. Dari Gemit untuk Indonesia dan dunia, mungkinkah? Ini sebuah pergumulan. Karena benar kondisi Gemit tidak bisa kita tutup-tutupi. Kita tidak bisa sembunyi. Karena Gemit itu identik dengan kemiskinan. Identik dengan kesukaran. Identik dengan penderitaan, juga dengan air mata. Apa yang bisa
Gemit beri bagi Indonesia, apalagi bagi dunia. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudaraku, belajar dari pengalaman Iman Yusuf, proses pendidikan atau proses asa bukan bicara soal lembaga. Sekali lagi, bukan bicara soal lembaga. Bukan bicara soal provinsi di mana lembaga itu ada. Yang notabene provinsi itu ada juga di bawah garis kemiskinan, juga penderitaan. Tetapi bicara soal kita, soal orang-orang yang ada di dalam payung Gemit itu sendiri, gereja Masehi Injili di Timur. Benar, sebagian besar jemaat Gemit ada di pedesaan, dan dalam tanda petik, orang di pedesaan ini bisa apa? Punya apa? Paling lulus SD, paling tinggi lulus SMP. Ada banyak kasus anak jalanan yang ada di Kota Kupang. Itu mereka bagian dari anak-anak Gemit yang keluar dari kampung mereka. Ada di jalan-jalan, ada di pasar-pasar jual kantong plastik, pegang orang pembelanja, dan lain sebagainya. Di Gemit ada begitu banyak tawaran yang diberi oleh orang lain dan mereka terima dengan cuma-cuma. Karena lapar. Orang menawarkan sesuatu dan mereka terima, yang penting bisa makan. Iman percaya mereka ditukar dengan super mie, dengan minyak goreng, dengan tepung terigu. Sekali lagi ada banyak persoalan yang dihadapi. Di bidang pendidikan ada begitu banyak sekolah-sekolah Gemit hampir tutup. Guru-guru tidak ada dapat gaji. Sekali lagi ada banyak persoalan. Tetapi orang-orang Gemit tidak harus tenggelam di dalamnya. Sebaliknya, pergumulan dan persoalan yang ada harus dimaknai sebagai proses pendidikan tidak biasa yang sementara dikerjakan oleh Tuhan. Orang-orang Gemit harus berani keluar dari konsep berpikir yang sementara ada di kepala dan di hati. Oh, kami Gemit begini sudah. Memang kami miskin, kami terbatas, kami tidak bisa apa-apa. Orang-orang Gemit harus berani tampil beda dari yang lain. Orang-orang Gemit harus mengidentifikasi dirinya sebagai Yusuf. Sebagai Yusuf yang membawa orang untuk mengenal siapa itu Tuhan. Melalui Yusuf, Firaun dan warga Mesir, mereka mengenal Tuhannya Yusuf. Mereka kenal. Gemit pun demikian harus menampilkan diri sebagai gereja atau lembaga pendidikan yang merupakan gambar Allah itu sendiri. Gambar kehadiran Tuhan itu sendiri yang menghadirkan keselamatan juga kesejahteraan manusia. Bapak Mama, Pak Saudara, ada hal positif yang bisa kita tularkan dari pengalaman hidup Yusuf. Yakni Yusuf adalah seorang yang diasingkan, dia dibenci, dia dikucilkan, bahkan dia dibuang dari keluarga. Dan itu bisa diubah menjadi kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan putus asa, tetapi terus menyemangati diri. Yusuf juga menjadi contoh karena imannya.
Dari imannya Tuhan pakai untuk menghadirkan keselamatan. Orang-orang yang kurang beruntung bukan alasan bahwa ia menjadi orang tidak berguna. Karena Tuhan sesungguhnya mengasihi orang-orang yang terbuang. Dari orang-orang yang dianggap tidak berguna, Tuhan bisa pakai untuk mendidik orang-orang yang menganggap diri orang-orang yang sangat berguna. Iya, pengalaman Yusuf bilang begitu. Di Mesir, itu pusat pendidikan tertinggi pada waktu itu di sana. Tetapi kenapa tidak orang-orang Mesir, tetapi harus Yusuf? Bapak, Mama, Bapak, Saudara, juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sekolah-sekolah Gemit saat ini boleh jadi hanya tinggal sejarah hebat di masa lalu. Cok kotong mau omong jujur, kotong sekolah SD mana? Kalau lebih banyak orang tanya SD mana? Kalau beta pendeta Ani, SD Gemit Koinonia 2 Kupang. Dan banyak ada orang besar yang keluar dari sekolah-sekolah Gemit. Tidak sombong, tetapi itu adalah bagian dari apa yang menjadi sejarah Gemit. Tapi sekali lagi sekolah-sekolah Gemit saat ini boleh jadi tinggal sejarah hebat di waktu lalu. Dan sekarang orang lihat Gemit, sekolah-sekolah Gemit yang sebelah mata sah. Di pengguru dompet tabak, pemalas, kurikulum juga tidak jelas. Kami harus cari sekolah untuk anak-anak kami yang dipuang sekolah 1 bulan 400 atau 450. Tempat kuliah juga begitu. Kami cari yang Tapi yang itu tuh universitas itu tuh jangan. Akreditasi apa? Dilihat sebelah mata di antara sekolah-sekolah yang lebih baik karena memiliki SDM dan pendanaan yang cukup. Dan Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kondisi ini harus diubah. Harus diubah menjadi kekuatan baru untuk mengembalikan reputasi level dari sekolah-sekolah Gemit. Reputasi dari sekolah-sekolah Gemit di masa lalu itu tidak didukung oleh pendanaan yang kuat, tetapi ditopang oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Minggu kemarin sampai ikut kebaktian, dia pasti dengar itu khotbah dengan baik, dengan tema itu. Sekali lagi, reputasi sekolah Gemit di masa lalu tidak didukung oleh pendanaan yang kuat, tetapi ditopang oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Mereka di waktu lalu adalah orang-orang yang lebih takut Tuhan. Ketimbang takut tidak dapat digaji. Tidak juga ada prestasi dan prestise. Pengurus sekolah dan para guru sekolah Gemit di waktu lalu meski tersebar hingga sampai lokasi-lokasi terpencil, tetapi mereka memiliki motivasi yang kuat, yakni untuk menolong orang lain untuk menjadi lebih baik. Membuat orang lain menjadi orang yang pintar, bisa baca tulis, dan lain sebagainya. Lalu sekarang pertanyaan terakhir, apa soalnya? Nats pembimbing kita mencatat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya kesempatan untuk kita orang-orang Gemit maju ke depan disiapkan oleh Tuhan, dikawal ketat oleh Tuhan. Tinggal kita sekarang
Mau atau tidak? Mau memaknai keterpurukan ini atau tidak? Kalau kita mau, artinya cita-cita dan harapan dari Gemit, juga tujuan utama Tuhan menempatkan kita di dunia ini, teristimewa dalam payung Gemit. Kita akan menjadi orang-orang yang sungguh diberkati. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan tentang Gemit. Karena orang-orang Gemit, orang tua juga anak-anak, berintegritas yang sangat tinggi. Lebih daripada itu, takut akan Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kita akan menutup bulan pendidikan ini. Peganglah erat sabda Tuhan ini, dan biarlah di sepanjang hidup kita, kita sungguh memaknai kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, saya mempersilakan Bapak, Mama, Bapak, Saudara, juga anak-anak bangkit berdiri guna kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 343, baitnya yang pertama. Dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam kegelisahan bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Silakan duduk kembali. Mari Bapak, Mama, kita siap hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi bagian milik Tuhan. Semua yang kita terima sesungguhnya adalah kebaikan Tuhan, tidak pernah berhutang, Ia memberi kita berkat tepat pada waktunya. Renungkanlah segala janji-Nya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau akan keberuntunganmu
seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ulangan pasal 13 ayat 9. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah, terutama nafas kehidupan yang masih kami menikmati. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Karena itu Tuhan, kami mohon, berkatilah setiap persembahan kami, baik persembahan nasar, perpuluhan maupun persembahan syukur lainnya. Sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami dapat memberi dengan kesukaan sendiri. Semuanya Tuhan punya, dan kami memberi dari tangan Tuhan sendiri. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul berat berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Mama, saudara-saudara, juga anak-anak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kekal dan abadi bagi hidup dan kehidupan kami. Teristimewa bagi kami, anak-anak-Mu yang ada di bawah payung gereja Masihi Injili di Timur. Kami sadar benar Tuhan, kami sangat terbatas. Kami tidak punya apa-apa. Terkadang kami menjadi orang-orang yang sangat terpuruk. Tetapi Tuhan, sabda-Mu sungguh mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwa penderitaan keterpurukan yang selalu menjadi bagian kami, itu tidak kami jalani sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan sendiri membentuk kami, menempa kami untuk menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang punya iman yang tidak mudah tergoyahkan. Dan pada akhirnya Kau akan membawa kami ada dalam sukacita hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, karena di saat kami menutup bulan pendidikan ini, kami sadar bahwa
Kami punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan sendiri bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tidak tenggelam dalam keterpurukan kami. Tetapi kami mau keluar dari sana untuk menjadi pemenang. Kami boleh menjadi berkat tidak hanya bagi keluarga kami, tetapi juga bagi orang lain di Indonesia ini dan nanti di ujung dunia. Buatlah kami percaya diri bahwa kami adalah orang-orang hebat yang Tuhan percayakan ada untuk membangun dan menata gereja Masehi Injili di Timur. Biarlah Tuhan, kami mau percaya dan kami mau memberi diri seutuhnya untuk Engkau sendiri membentuk kami. Kalau Yusuf bisa menjadi pemenang, kami sungguh meyakini bahwa kami orang-orang gemit juga akan menjadi pemenang. Iya Bapa Surgawi, ada sukacita hidup baru di depan di saat kami menjalani ibadah pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya sabda-Mu tetap tinggal di hati kami, sehingga pengharapan yang datang daripadamu tetap ada dalam hidup kami. Iman percaya kami tidak mudah goyah. Dan dari iman percaya yang tidak goyah itu, kami akan juga menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Tidak hanya di Gemit, tetapi di dunia ini. Ya Allah Bapa Surgawi, hari ini kami mengikat perjanjian denganmu. Biarlah Tuhan, sabda-Mu tetap hidup, dan hidup yang kami jalani, yakni hidup seturut dengan sabda-Mu. Kami akan menjalani kehidupan yang baru, di minggu yang baru. Segala sesuatu masih rahasia, tetapi Tuhan, kekuatan telah Engkau beri bagi kami, dan kami siap untuk menjalani hidup ini. Berilah kaki yang kuat, tangan yang kuat, bahu yang kuat, untuk kami boleh berjalan dan memikul beban yang menjadi bagian hidup kami. Buatlah kami tidak takut, karena Tuhan selalu ada, berjalan bersama dengan kami. Ada begitu banyak persoalan pergumulan yang menjadi bagian kami. Teristimewa kami masih ada dalam pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang terpapar, ada begitu banyak orang yang meninggal. Ada begitu banyak kekasih-kekasih kami yang ada dalam isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Gereja-gereja tutup. Tetapi Tuhan, kami percaya sungguh Engkau sementara berkarya, mengantar kami keluar dari keterpurukan kami, dan dari sana kami akan menjadi pemenang. Ya Bapa Surgawi, kehidupan yang baru di minggu yang baru, teristimewa persekutuan kami dengan istri, suami, anak-anak, orang tua, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Tidak banyak yang mampu kami buat di saat kami ada di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Selain kami bekerja dari rumah, kami juga bergereja dari rumah. Biarlah Tuhan kami menjadi gereja-gereja kecil yang akan membentuk gereja besar, dan dari gereja besar itu nama Tuhan dipuji juga dipermuliakan. Kami berdoa sungguh-sungguh bagi kekasih-kekasih kami yang ada dalam keadaan sakit, baik itu di rumah tangga maupun di rumah-rumah sakit. Tolonglah kami Tuhan. Kami mengulurkan tangan kanan kami. Kami memohon belas kasih-Mu. Jawablah kami Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang bertemu dengan sukacita, sukacita hidup. Inilah kami. Kami penuh dengan syukur menerima anugerah-Mu. Tapi ajarlah kami juga Tuhan, untuk kami tidak hanya tenggelam dalam ungkapan syukur itu, tetapi kami juga mau keluar untuk menjadi berkat
bagi orang lain. Semua kami yang ada dan memberi diri untuk menjalani kehidupan yang baru, dengan mempersiapkan diri dalam ibadah di hari ini, kami taruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, teristimewa Gereja Masehi Injili di Timor, dalam tugas kerja dan pelayanan Majelis Jemaat Bethlehem Oesapa Barat, dalam seluruh pergumulan, juga kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Teristimewa bagi seluruh jemaat, panitia yang ditunjuk untuk membantu membangun rumahmu, memperbaiki rumahmu, kami juga taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kondisi kami semakin sulit, tapi kami percaya berkat yang Tuhan beri bagi kami tidak pernah putus. Biarlah berkat itu kami pakai demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami di minggu yang baru. Tolonglah kami, kasihanilah kami, supaya di minggu yang baru nanti kami juga tetap mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, untuk kami ada dalam sukacita beribadah. Ini kami Bapa, berkati kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa. Amin. Kita akan mengikuti sariwarta pelayanan. Shalom. Salam. Kita akan mengikuti warta jemaat Minggu 25 Juli 2021. Majelis Jemaat Gemit Bethlehem Oesapa Barat. Majelis Jemaat Bethlehem Oesapa Barat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Bethlehem Oesapa Barat dan jemaat tamu yang mengikuti ibadat online saat ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita bagi setiap anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan sukacita lainnya dalam minggu ini. Informasi pelayanan. Kebaktian Minggu 1 Agustus 2021, kita masih beribadat di rumah masing-masing dan jemaat dapat mengikuti secara online melalui YouTube Gereja Bethlehem Oesapa Barat, disiarkan lewat radio komunitas Generasi Muda Bethlehem GMB FM 107,9 dan dapat beribadah secara mandiri dengan menggunakan liturgi yang didistribusikan ke setiap rumah tangga. Yang berikut berita duka. Telah meninggal dunia Mama, Oma, Saudari Antonia Manavelona pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 dan telah dikuburkan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Telah meninggal dunia Mama, Oma, Saudari Dorcas Fafo Fanggi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 dan telah dikuburkan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Jemaat dan majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Ucapan terima kasih. Jemaat dan majelis jemaat Bethlehem Oesapa Barat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Marlon Siokain, Jemaat Rayon 2 yang telah memberikan persembahan natura berupa beras mol 1 karung. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dalam tugas dan pekerjaan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pendeta Martiani Nopenanu Tedens STH yang telah memimpin kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Mama dalam tugas dan keluarga.
Demikian warta jemaat hari ini dan shalom. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, keluarga Allah, mari kita sama-sama melakukan NKB nomor 210 ayatnya yang keempat. Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, juga anak-anak terkasih, berdirilah sekarang. Sekalipun di tengah dunia dan bangsa ini kita kecil, namun bukan berarti kita tidak mampu mewarnai dunia dengan kehadiran kita. Mari kita berjuang dalam pembenahan diri sebagai orang percaya dan khususnya Gereja Masehi Injili di Timur. Kita hadir untuk menjadi berkat bagi dunia dan bangsa ini, bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Roh Kudus yang memperbaharui dan membebaskan itu senantiasa memberkati kamu, menganugerahkan kepada kamu hikmat, sehingga kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkatimu, dan dalam keyakinan akan rancangan Allah Bapa, kamu berjalan dengan damai sejahtera dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin.